Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Suratul Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel, Israel adalah nama dari Nabi Ya'qub. Jadi kalau Bani Israel berarti keturunan Nabi Ya'qub, keturunan Nabi Ya'qub. Yang diantara keturunannya adalah Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub. Israel adalah Nabi Ya'qub. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Udhkuru, ingatlah ni'mati, nikmatku. Bertemu dua sukun, ni'mati allati. Ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan, telah aku anugerahkan kepada kalian. Bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan nikmat kepada manusia itu diantara cara agar mereka cepat kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah kalian janji kalian terhadapku. Wa aufu bi ahdi, janji mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana itu termaktub di dalam kitab mereka. Ufi bi ahdikum, kata Allah, maka saya akan penuhi bi ahdikum, janjiku kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas jika kita memenuhi janji kita. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan. Yang telah diturunkan di sini adalah Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa yang telah ada pada kalian bersama kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur terhadapnya, yaitu terhadap Al-Qur'an. Berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan. Kenapa kita tidak mau beriman? Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan Al-Amin. Dan yang terdapat di dalam Al-Qur'an membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya, lima ma'akum. Maka orang yang tidak mengikuti dan membenarkan dan tidak beriman kepada Al-Qur'an, berarti dia adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur terhadapnya. Kufur ini, segala bentuk kekufuran ini adalah besar perkaranya, akan tetapi orang yang pertama kali kufur itu dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini bahayanya memperlihatkan keburukan, mencontohkan keburukan, sebab di sisi lain kita sudah menanggung dosa keburukan tersebut, kemudian selanjutnya kita akan menanggung dosa-dosa yang mengikuti kita dalam keburukan itu.
Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maka orang yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit itu ada syabahun, ada penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi yang menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sedikit. Maka ada penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala karena tujuan dunia. Dunia adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina. Kemudian agama adalah sesuatu yang mulia. Rela menukarkan agama dengan harga yang murah. Bukan berarti orang yang menerima pemberian misalnya dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita katakan dia tidak ikhlas. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku lah kata Allah Subhanahu wa ta'ala maka kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dengan kebatilan. Al haqqu haqqu wal batilu batil, kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Jangan mencampur adukkan di antara keduanya. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Haram hukumnya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Larangan di sini sebab mereka adalah orang-orang yang memang menyembunyikan kebenaran. Sebab jika seandainya tidak ada sifat ini pada mereka, maka larangan yang disebutkan ini tidak memberikan faedah. Wala taktumul haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran dan sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Menunjukkan salat ini adalah syariat, termasuk syariat sebelum kita salat. Begitu pula zakat adalah syariat sebelum kita. Sebab di antara orang-orang terdahulu juga ada orang-orang yang pelit, tidak ingin mengeluarkan hartanya yang merupakan kewajiban baginya dan hak orang lain. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Boleh menyebutkan sebagian sifat sesuatu untuk menunjukkan sesuatu tersebut. Sebutkan di sini ruku' bagian dari salat, dan yang dimaksud di sini adalah salat. Salatlah kalian bersama dengan orang-orang salat, atau ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Menunjukkan bahwa di antara bentuk salat mereka orang-orang terdahulu adalah ruku'. Ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian menyuruh manusia kepada kebenaran sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitabah, dan kalian membaca kitab. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak berakal? Maka apakah kalian tidak berakal? Menunjukkan ini masih berbicara tentang orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghina mereka. Kalian membaca kitab, kalian menyuruh orang kepada kebenaran, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Dan ini umum kepada kita semua, kepada yang membaca Al-Quran, pada umat Islam. Ata'muruna an-nasa, apakah kalian menyuruh manusia bil birri, kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Ista'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ini di antara syarat terbaik meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat dan kesabaran.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat ini akan terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk. Maka semakin kita tidak khusyuk, maka semakin berat salat itu dilaksanakan. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka dan bahwa mereka hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk, orang yang meyakini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang kemudian akan terasa ringan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan keyakinan kita bahwa kita hanya akan kembali kepada Allah itu juga akan membuat kita ringan dalam melaksanakan ibadah. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah melebihkan kalian. Jadi Yahud atau Bani Israel adalah umat terbaik saat itu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan saya telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Wattaqu yauman, maka takutlah kalian pada hari kiamat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun pada hari kiamat. Kalau sekarang masih bisa, tapi pada hari kiamat tidak bisa. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak dapat diterima lagi tebusan betapapun banyak harta orang tersebut. Wala hum yunsarun, dan mereka yaitu orang-orang kafir tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a'lam.